Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Kalian tahu nggak sih kalau statistika itu bisa dikerjakan di Excel dan bisa dikerjakan di GeoGebra. Kalian penasaran nggak sih cara ngerjainnya? Yuk simak baik-baik, nanti ada soalnya loh. Pertama-tama, kami akan menjelaskan cara menggambar diagram pencar di aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini pertama saya akan memasukkan data terlebih dahulu ya. Kita buat permisalan di sini datanya merupakan data usia siswa. Kemudian data berikutnya yaitu data Y merupakan data dari berat badan mereka. Nah, data usia siswa ini merupakan data X dan data berat badan di sini merupakan data Y. Dari sini bisa langsung kita masukkan angkanya ya. Untuk data pertama di data X di sini saya mau masukkan usia 13. Kemudian usia 14. Kemudian usia 15. Kemudian usia 16. Kemudian usia 17. Dan terakhir usia 18. Di sebelahnya yaitu data Y, saya akan memasukkan data berat badan. Yang pertama 35. Yang kedua 37. Yang ketiga 40. Yang keempat 42. Yang kelima 45. Dan yang terakhir 47. Nah, dari sini kami akan menjelaskan cara menggambar diagram pencar. Langkah-langkah yang pertamanya itu, kita blok dulu semua datanya di sini. Nah, setelah diblok, kita pilih ke menu insert di sini nih. Nah, sudah masuk ke bagian insert di sini, langsung kita masuk ke bagian scatter. Kalau di sini itu gambarnya ada di bagian charts ini ya. Nah, kalian pilih yang di sini nih. Setelah itu pilih yang pertama. Nah, di sini udah jadi datanya. Kita pindahkan ya supaya rapi. Nah, buat ngasih nama dari data kalian ini kan di sebelah yang bagian horizontal ini kan merupakan usia siswa. Kemudian yang bagian vertikal ini yaitu sumbu Y merupakan berat badannya. Nah, di sini ada cara untuk memberikan namanya. Kita klik nih yang bagian axis titles. Lalu kita masukkan. Sumbu Y ini kan merupakan data dari berat badan mereka. Kemudian di aksis title yang bawah sini kita ubah menjadi usia siswa. Dan selesai. Setelah memasukkan data siswa dan berat badan, lalu memunculkan pada bagian diagram berat badan, di sini kita akan menampilkan gambar dan persamaan regresinya. Yaitu yang pertama klik pada diagramnya, lalu klik tanda plus. Setelah itu pastikan kita
centang pada bagian trendline, lalu kita pencet tanda panahnya, lalu ke linear, lalu ke more option. Pastikan pada trendline option itu di situ kliknya linear, lalu kita scroll ke bawah, lalu checklist pada bagian display equation on chart. Dan sudah muncullah persamaan dari garis regresi berikut. Selanjutnya, kita akan menghitung koefisien korelasi menggunakan aplikasi Excel. Kita mempunyai data kepadatan penduduk sebagai X dan kasus COVID-19 sebagai Y. Lalu pada sel yang kosong di D2 misalnya, kita tuliskan fungsinya. Yang pertama sama dengan, terus Pearson buka kurung di blok dari B2 sampai B6, terus titik 2, habis itu kita blok yang di bagian data kasus dari C2 sampai C6. Nah, lalu kita tutup kurung. Setelah itu kita enter. Nah, kita mendapatkan koefisien korelasi 0,984484 162. Artinya koefisien korelasinya mempunyai hubungan yang sangat kuat, hubungan positif yang sangat kuat. Baik, selanjutnya kita mulai ke pembahasan aplikasi yang kedua, yaitu GeoGebra. Di sini aku ingin sedikit memperkenalkan tentang apa sih GeoGebra itu. Jadi, GeoGebra itu aplikasi yang bisa bantu kita belajar matematika. Nggak cuma buat geometri atau aljabar, tapi kita juga bisa buat statistika. Aplikasi ini bisa kita gunakan di handphone atau laptop dengan tanpa memungut biaya. Khusus buat statistika, GeoGebra bisa membantu kita dengan memasukkan data, terus langsung bisa lihat grafik dan hasil hitungannya, seperti rata-rata atau median. Intinya, GeoGebra bikin belajar statistika jadi lebih mudah dan kelihatan jelas. Selanjutnya, ada beberapa fungsi dari aplikasi GeoGebra tersendiri, yaitu yang pertama untuk membuat grafik fungsi linear, kuadrat, eksponensial, logaritma, trigono, dan lain-lainnya. Di fungsi ini sangat membantu dalam memahami bentuk grafik dan perubahannya. Fungsi yang kedua untuk menggambarkan bangun datar dan bangun ruang seperti segitiga, persegi, lingkaran. Di fungsi kedua ini kita dapat digunakan untuk membuat konstruksi geometri seperti garis tinggi, garis bagi, simetri, dan sebagainya. Fungsi yang ketiga untuk menyelesaikan persamaan dan sistem persamaan satu maupun dua variabel dengan garis ataupun aljabar dan dapat menampilkan titik potong secara otomatis. Fungsi yang terakhir yaitu statistik dan analisis data, memungkinkan untuk pembuatan diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan regresi linear. Penggunaan GeoGebra. Selanjutnya, kalian buka aplikasi GeoGebra di HP kalian. Kalian masuk ke menu table, kalian masukkan semua nilai data yang sudah diberikan. Setelah semua keisi, kalian klik pengaturan di pojok kanan atas, pilih tampilkan semua benda. Setelah itu kalian keluar, kalian klik titik 3 di samping lambang Y, kalian pilih regresi, pilih regresi linear. Setelah itu kalian plot dan garis linear akan terlihat setelah kalian plot. Kalian kerjakan ya, aku kasih waktu 5 detik. Selamat, jawaban kamu benar. Soal berikutnya yuk. Kalian kerjakan ya, aku kasih waktu 5 detik.
Selamat, jawaban kamu benar. Jawabannya ini. Sekarang kerjain soalnya lagi ya. Aku kasih waktu 5 detik. Ye, benar jawabannya. Jadi setelah kita melihat cara mengerjakannya di Excel, sekarang kita ada latihan soal. Dikerjakan ya teman-teman. Setelah melihat cara mengerjakan dari aplikasi GeoGebra, sekarang adalah soal dari aplikasi GeoGebra. Nah, udah paham kan tentang pengaplikasian statistika dalam Excel dan GeoGebra? Selamat mengerjakan teman-teman. Jangan lupa kirim link di bawah ini. Untuk yang mengerjakan yang pertama akan mendapatkan A1 dan seterusnya sampai A15. Enggak, kalau stasi bisa dikerjakan di Excel atau di GeoGebra. Assalamualaikum teman-teman. Itu bisa dikerjakan di statistika. Assalamualaikum. Ada soalnya loh. Assalamualaikum.